Loh, Kak Aca, ngapain di sini? Kan ini bukannya hari Minggu Kak, kita kan mau ibadah. Masa sih? Coba deh kita tanya. Nih, abang-abang, kakak-kakak, kokoh-kokoh yang Kok ganteng nih. Kok Niko ngapain di sini? Kita harusnya main musik loh. Loh, Gak pakai mic, gak kedengeran. Kak, emang serius ini hari Minggu? Ini hari apa ya? Minggu dong. Beneran nih hari Minggu? Bener Kak, hari Minggu. Oh iya Oh bener. iya bener ya. Ini harinya Semua hari Tuhan. Tuhan. Ini harinya Tuhan. Semua hari itu harinya Tuhan. Ini hari Yes, Minggu. betul sekali, Ya ampun, Kak. kasih tos dulu deh, kasih tos dulu ya ampun. Ketemu lagi hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu. Habis tos jangan lupa cuci tangan. Oh iya, cuci tangan Pakai bener. sanitizer. Oh iya betul, bener betul banget. sekali, Harus betul. tetap jaga kesehatan ya kan. Betul sekali adik-adik. Kak, kita kan mau nyanyi nih, mau seru-seruan. Kan ada adik-adik nih semuanya. Betul. Walaupun di rumah kan tetap belajar ya kan. Betul sekali, Nanti kita Kak mau Lina. nyanyinya Kak tentang hari-hari gitu deh. Oh iya, seru tuh kayaknya Kak ya. Seru banget ini sih ya. Luar biasa. Tapi kita berdoa dulu ya Kak ya. Yuk. Karena segala sesuatu mau makan berdoa. Mau tidur, Tidur berdoa juga. mau Kak. pergi jalan-jalan, Berdoa juga di ya. rumah. Di rumah juga berdoa Yes. kok selalu ya. Nanti kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadah kita. Haleluya. Kak Marsya akan pimpin dalam doa. Yuk kita satu dalam doa yuk adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kita bertemu lagi saat ini Tuhan untuk ibadah online. Biarlah kiranya siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam puji-pujian, menyembah Engkau. Roh Kudus-Mu menyertai kami semua yang ada di rumah dan kakak-kakak sekolah minggu yang saat ini akan memimpin pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita Bersukaria. Yes. Hari ini Harinya lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita. Amin. Mari kita Yes. bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin Kak. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Terus hari apa lagi? Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Yes. Harinya Tuhan, harinya. Hari apa lagi Kak? Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Semua hari-harinya Tuhan. Wah, seru Iya, banget. luar biasa. Setiap hari bersama temen. Nah, ini ada nih lagunya. Nanti adik-adik di rumah tuh pakai gerakan. Nanti Iya. Kak Lina sama Kak Marsya akan mencontohkan. Terus adik-adik di rumah ikut ya. Iya. Lagunya nih seru ya Kak, tentang Iya, teman-teman seru gitu banget. ya. Betul. Iya. Yuk kita mulai ya. Yuk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku,
Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, denganmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Seperti dirimu, dengan aku. Wah, seru banget. Kita punya teman yang luar biasa, tapi kita punya teman yang paling keren loh sebenarnya. Siapa tuh Kak? Dari huruf Y gitu namanya kan. Oh, aku tahu Tuhan Yosua. Yesus. Oh, Yosua. Oh, Iya kan? Yosua juga artinya Yesus loh. Oh iya. Yosua artinya Yesus juga. Yosua tuh temannya Nikolas ya Oh, Kak. temannya Nikolas. Iya, benar. kalau kita tuh semua teman Tuhan Yesus ya Yes, Kak. pastinya Kak, betul. Iya. Kita mau dengar Firman Wah, dengar Tuhan. firman Tuhan. Mm. Aku suka loh Kak kalau dengar firman Tuhan. Sama Kak, kayaknya hati tenang gitu ya Kak ya. Iya, hati tenang tuh apa sih Kak? Hati tenang itu Nggak berisik. nggak berisik, bener. Hati tenang Konotasinya tuh, ya. kalau menurut Kak Nikolas hati tenang itu apa? Wah, Keren banget sih jawaban Kak luar Nikolas biasa. ya. Kalau nggak geter. jawabannya. Hatinya nggak geter. Betul. Kayaknya Kak Nikolas nih sedang baca firman ya Kak ya. Betul. Luar Luar biasa, biasa. loh Kakak satu ini. Yuk kita mau siapkan hati kita adik-adik di rumah. Tetap tenang ya karena kita mau dengar firman Tuhan yang bisa bikin adik-adik tetap bergembira, Haleluya. bersuka cita. Ya. Yes. Apapun, misalnya udah bosen nih, udah di rumah terus ya kan Kak. Iya. Nggak boleh keluar, nggak boleh jalan-jalan. Tapi karena kita punya Tuhan Yesus, kita tetap senang ya kan Kak? Amin. Ya. Kami bersyukur punya Engkau yang selalu menjadi teman kami, Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menemani setiap hari-hari kami, Yes. memberikan kami kegembiraan, memberikan kami sukacita, walaupun kami tetap berada di dalam rumah. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau sungguh baik. Dan kami mau datang kepadamu Bapa yang mengasihi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Tadi kakak lihat semuanya udah pada semangat memuji Tuhan ya. Nah, saatnya kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya, dan buka telinganya, renungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya adik-adik, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur kami bisa beribadah ya Bapa. Dan saatnya kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan, berbicaralah Engkau Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan semua yang ambil alih, biarlah setiap perkataan Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini tentang apa ya adik-adik? Kalau 2 minggu lalu Kak Lina udah bercerita tentang gembala yang baik. Seminggu yang lalu Kak Marsha bercerita tentang janji Tuhan. Nah hari ini kita mau berbicara tentang ini. Ada yang tahu nggak ini apa ya? Oh, coba kakak nggak dengar nih, gambar apa ini? Gambar hati. Nah hari ini Kak Liner akan menyampaikan satu firman yang berbicara tentang hati yang kuat. Coba adik-adik dibuka firmannya dari Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Kita sama-sama buka ya. Nah, di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Adik-adik, hari-hari ini kita disuruh di rumah. Kalau mau pergi kemana-mana, kita harus tutup mulut. Tutup mulut karena apa ya? Takut kena virus, takut karena corona. Tapi tahu nggak adik-adik, lewat kejadian ini Tuhan itu menyuruh kita untuk hidup bersih. Kalau sekarang keluar kemana-mana, pulang dari belanja, cuci tangan. Sebelum makan, cuci tangan. Terus ganti baju, harus mandi. Nah, setiap kejadian Tuhan punya rencana loh adik-adik. Kalau Tuhan suruh kita sekarang harus hidup bersih, selalu mandi, rajin, Tuhan juga mau hati kita bersih. Nah, kalau hati kita seperti ini seperti apa ya? Kok jadi hitam? Ya, ini hati yang kotor. Kenapa sih hatinya kotor, Kak Liner? Emang ada hati yang kotor ya, Kak Liner? Ada adik-adik. Karena kenapa hatinya kotor? Karena banyak orang yang takut. Dia menutup mulut karena takut sama corona, takut sama virus. Dan bahkan anak-anak Tuhan banyak yang menutup mulut. Benar, kita harus menutup mulut untuk menghindari corona. Tapi kita di rumah, kita tidak boleh menutup mulut. Kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, kita harus berdoa. Kalau hatinya kotor, bagaimana Tuhan mau datang? Nah, adik-adik, kenapa sih hati kita itu bisa kotor-kotor? Coba adik-adik baca ini. Bisa baca nggak adik-adik? Jelas nggak? Ini dosa. Hati kita kotor karena sering berbuat dosa. Tadi dikatakan di ayat 10, pencuri datang untuk mencuri. Nah, iblis itu suka mencuri hati yang begini. Dia datang membinasakan, membuat kita ketakutan. Bahkan anak-anak Tuhan pun
sekarang banyak yang punya hati kotor karena dia tidak mau berdoa. Nah, biar adik-adik tidak penasaran seperti apa sih dosa itu, apa sih yang dijanjikan Tuhan kalau kita punya hati yang kuat. Coba tonton video ini adik-adik ya, simak dengan baik. Nanti adik-adik akan dapat sesuatu dari video ini. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya, tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah,
inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Adik-adik udah nonton kan videonya? Di situ diceritakan kalau kita sebenarnya Tuhan memberikan kita hadiah yang gratis, yaitu surga. Tapi untuk masuk surga itu bukan harus kita bayar, kita harus mempunyai begini sikap yang baik katanya. Tapi semuanya itu kita harus memang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kita harus punya hati yang bersih. Tuhan cinta dengan hati yang bersih. Nah, adik-adik, dari sekarang kita harus mempunyai hati yang kuat. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar mendoakan teman. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Adik-adik ingat kan? 2 bulan yang lalu kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalaupun saat ini manusia banyak yang berdosa, Tuhan sudah menyucikan kita. Tinggal kita bagaimana meresponi hidup kita sekarang ke depannya supaya kita mempunyai hati yang baik. Jadi pergunakan hati kita buat Tuhan. Jangan pergunakan hati kita untuk hal yang sembarangan. Demikian firman kita hari ini ya adik-adik. Nah, untuk tugas hari ini Kaliner memberikan untuk kelas kecil. Nanti Kaliner akan buat 6 gambar. Di situ nanti adik-adik bisa pilih hati seperti apa sih yang diinginkan Tuhan. Nah, kalau adik-adik sudah pilih, bentuk hati itu dan dikirim ke grup. Nah, untuk kelas besar nanti ada pertanyaan yang akan kakak kirim. Itu dikerjakan dan jangan sampai tidak dikirim jawabannya ke grup ya adik-adik, karena nanti Kaliner akan nilai. Jadi bukan sekedar nyuruh adik-adik, tapi nanti akan ada penilaiannya, dan kalau kita sudah aktif, kakak akan kasih nilainya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita itu aja pengumumannya. Kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami terus mempunyai hati yang kuat, berbicara tentang bagaimana kami bersikap Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat hari ini kami sudah selesai beribadah Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami serahkan juga Papa Mama, kami serahkan kakak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang menjaga kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, semua sudah
taat untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu atas hidup.